Selain desain besar olahraga nasional, dalam waktu dekat Kemenpora bersama PSSI juga akan menggelar Piala Menpora. Turnamen yang akan digelar pada 21 Maret nanti itu akan menjadi turnamen sepak bola pertama di Indonesia yang digelar di masa pandemi. Dan untuk mengelaborasinya telah bergabung melalui sambungan Zoom Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri, salam olahraga. Selamat sore, salam olahraga. Oke Pak Menteri, karena waktu kita singkat sini, nggak panjang hari ini. Saya mau tanya langsung soal tujuannya Kemenpora menggelar Piala Menpora. Apakah kemudian turnamen ini menjadi pengganti Piala Presiden yang biasanya menjadi turnamen pramusim sebelum Liga 1 berlangsung, Pak Menteri? Iya, jadi Piala Menpora ini tentu menjadi uji coba buat kita dalam kegiatan sepak bola yang pertama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita belum berpengalaman, nah oleh karena itu sebelum menuju kompetisi resmi yang direncanakan akan dimulai pada bulan Juni setelah Idul Fitri, maka kita harus pastikan dulu bahwa pergelaran kompetisi sepak bola itu bisa menerapkan protokol kesehatan dengan serius dan ketat. Beberapa hari yang lalu kita sudah mencoba untuk pertandingan uji coba antara tim nasional melawan Bali United dan Tira Persikabo. Alhamdulillah tidak ada masalah yang terjadi dan saya memastikan, bahkan saya melihat sendiri sejak jam 5, pertandingannya itu jam 8, saya jam 5 sudah mengecek stadion bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Nah, itu kan masih uji coba, latih tanding biasa. Nah, kita lihat dalam turnamen seperti apa, karena turnamen ini ukurannya persis sama dengan kompetisi yang akan kita lakukan. Harus kita pastikan bahwa penerapan protokol kesehatan benar-benar panitia dan PSSI serta LIB sebagai pengelola kompetisi bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Pak Karena Menteri, izin dari kepolisian itu persyaratannya adalah penerapan prokes secara disiplin, Mbak Nana. Pak Menteri, protokol kesehatan selama pertandingan dipastikan bisa berjalan secara maksimal, tapi bagaimana Kemenpora memastikan bahwa tidak ada kerumunan saat pelaksanaan pertandingan, mengingat ini Pak, yang paling sulit sebetulnya untuk ditertibkan adalah supporter, untuk mereka tidak datang kemudian ke stadion memberikan dukungan kepada klub-klub kesukaannya, begitu Pak? Iya, ada kesan bahwa supporter ini tidak tertib. Tetapi ternyata setelah saya berbicara dengan pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok supporter dari seluruh Indonesia sebelum izin itu keluar dan juga para pemilik-pemilik klub, ternyata salah kita melihat supporter kita. Supporter kita bisa tertib, yang penting kita beri panduan, beri arahan yang jelas, dan mereka saya bisa pastikan akan ikut berkontribusi supaya pertandingan-pertandingan ini akan jalan. Kontribusi mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka tidak berkerumun, tidak datang ke stadion, kemudian juga tidak nonton bareng. Karena ini pertandingan bisa ditonton atau disaksikan langsung dari rumah. Tidak perlu datang ke stadion. Disiarkan langsung melalui siaran televisi maupun live streaming. Jadi pakai handphone pun bisa. Buat apa harus berkerumun? Buat apa harus melakukan nonton bareng? Jadi supporter kita, sekali lagi saya sangat percaya sama mereka bahwa mereka bisa memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap dimulainya pertandingan sepak bola ini. Sebab kalau mereka tidak mematuhi itu, akhirnya yang akan rugi bukan pemain saja, bukan pelatih saja, bukan klub saja, tapi para supporter juga akan rugi karena mereka akan kehilangan tontonan untuk tim-tim kesayangan mereka. Pak Menpora, kita bicara soal dunia olahraga secara general begitu, bagaimana kelanjutan kompetisi cabang olahraga di tanah air, mengingat hanya IBL kompetisi yang baru berjalan di tengah pandemi, dan untuk sepak bola ada Piala Menpora yang akan dilaksanakan. Bagaimana dengan cabur lainnya Pak, cabang olahraga lain Pak? Iya,
saya sudah persilahkan kepada cabur-cabur yang lainnya untuk melakukan apakah itu kompetisi, turnamen maupun kejuaraan. Tetapi kita akan pastikan bahwa penerapan protokol kesehatannya sama dengan apa yang dilakukan di IBL untuk basket dan sepak bola. Sehingga pihak kepolisian yang akan memberikan izin akan mempertimbangkan itu. Dan saya akan berani memberikan rekomendasi kalau penerapan protokol kesehatannya standarnya sama. Kami tidak akan membeda-bedakan satu cabur lebih longgar, satu cabur lebih ketat, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Kita harus juga bantu upaya-upaya pemerintah yang menerapkan PPKM skala mikro dengan kita menekan, menurunkan pandemi ini. Nah, dengan demikian olahraga bisa jalan, tetapi kesehatan masyarakat juga bisa terjaga. Sebab yang paling utama buat pemerintah adalah tentang kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana kita mencari cara olahraga jalan, kesehatan terjaga. Bagaimana mencari cara agar olahraga jalan dan juga kesehatan bisa juga berjalan beriringan begitu ya. Salah satu grand design yang kemarin sempat disebutkan oleh Pak Menpora setelah rapat terbatas dengan Presiden adalah melakukan pembinaan atlet begitu. Salah satunya adalah membangun kembali kompleks olahraga Hambalang begitu. Padahal yang kita tahu pembangunan di sana disebut melanggar AMDAL, Pak. Nilai anggarannya berapa? Ini bagaimana kemudian solusinya, Pak Zainuddin Amali? Ya, jadi dalam grand design atau desain besar olahraga kita, itu untuk yang level anak-anak SMP, itu kita akan tempa mereka di 10 sentra olahraga yang ada di daerah-daerah. Tentu pembinaan ini harus sudah mulai dari SD dan komitmen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan luar biasa, Mas Nadiem memberikan dukungan. Nah, kemudian begitu dia naik ke level SMA, kita akan tampung mereka di Cibubur. Kita punya SKO Cibubur, tentu dengan berbagai fasilitas yang kita lengkapi. Nah, kita harapkan kita juga punya tempat untuk training camp atau pemusatan latihan untuk atlet elit atau tingkatan-tingkatan perguruan tinggi dan mereka yang sudah masuk di elit nasional dan sudah kita dorong untuk siap terjun di perhelatan-perhelatan olahraga dunia. Nah, sementara ini kan Kemenpora punya Hambalang. Nah, tentu kalau itu menjadi salah satu, saya tidak sampaikan bahwa itu satu-satunya, tapi menjadi salah satu yang kita pertimbangkan, tentu akan kita lihat. Nah, untuk urusan teknisnya Kemenpora tidak ikut, kita serahkan semua kepada Kementerian PUPR. Bagaimana hasil reviewnya, bagaimana hasil evaluasinya, bagaimana penilaiannya, tentu kita akan menerima dari Kementerian PUPR. Karena itu menjadi tupoksi mereka. Tetapi intinya adalah dalam desain besar olahraga nasional itu kita butuh ada satu training camp atau pemusatan latihan untuk elit dan yang akan kita dorong ikut di dalam pertandingan-pertandingan atau kejuaraan-kejuaraan dunia, baik itu single event maupun multi event seperti Olimpiade, Asian Games maupun SEA Games. Kita belum ada, kita belum punya itu. Nah, kita sedang juga mencari alternatif-alternatif lain. Dengan demikian maka apa yang kita hasilkan dari sekian banyak talenta dan bibit-bibit yang kita latih, kita tempatkan di 10 sentra di daerah-daerah, kemudian makin terseleksi dia kita bawa ke Cibubur, makin terseleksi lagi dia akan kita tempatkan di satu pemusatan latihan. Nah, salah satu alternatifnya adalah Hambalang ya, karena itu kan memang menjadi aset yang tercatat dalam aset Kementerian Pemuda Olahraga. Nah, tetapi kalau itu secara teknis tidak mungkin, kan tentu kami tidak akan paksakan itu. Kita akan lihat lagi mana alternatif-alternatif lain. Jadi intinya adalah Indonesia butuh satu pemusatan latihan atau training camp untuk atlet elit yang sudah siap untuk terjun ke multi event maupun single event.
Oke, semoga desain besar olahraga nasional ini bisa berjalan sesuai dengan program dari Kemenpora dan kita tunggu nanti bagaimana jalannya pertandingan Piala Menpora. Apakah betul-betul bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai yang diharapkan dan semua cabang olahraga lainnya bisa menggelar kompetisi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga olahraga dan juga kesehatan bisa berjalan beriringan. Begitu, Pak Menteri. Terima kasih sekali waktunya pada sore hari ini untuk CNN Indonesia Newsroom. Salam olahraga, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Terima kasih sekali, Bapak.